Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang perkalian skalar dua vektor. Setelah itu kita akan coba bahas tentang vektor di R3 ya. Jadi ada dua materi, jadi cukup padat juga untuk hari ini. Nah, ini penjelasan yang kemarin. Sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Kemarin kita sudah pelajari, tapi di sini saya tulis lebih besar aja fontnya. Yang pertama adalah panjang vektor, yaitu ketika vektor A dikalikan dengan vektor A, maka bisa kita tulis atau bisa kita ganti menjadi panjang vektor A dikuadratkan. Kemudian perkalian skalar juga bersifat komutatif, yaitu ketika vektor A dikalikan dengan vektor B, itu akan sama hasilnya seperti vektor B dikalikan dengan vektor A. Yang ketiga adalah perkalian dengan skalar. Jadi kalau ada N dikalikan dengan vektor A dikali vektor B, idealnya adalah vektor A dikalikan dengan vektor B dulu, kemudian baru dikalikan dengan N. Tapi boleh kamu kerjakan N dikali vektor A dulu, baru dikali vektor B, atau vektor A dikalikan dengan N dikali vektor B. Jadi N dikali vektor B dulu, baru dikali vektor A. Itu juga boleh ya, sama aja. Karena ini perkalian. Nah, terus perkalian skalar dua vektor ini juga bersifat distributif, yaitu yang poin keempat. Vektor A dikalikan dengan vektor B ditambah vektor C. Berarti artinya vektor B ditambah vektor C terlebih dahulu, baru dikalikan dengan vektor A. Kalian boleh tulis seperti ini. Berarti vektor A dikalikan dengan vektor B ditambah vektor A dikalikan dengan vektor C. Boleh seperti itu, karena sifat-sifat perkalian skalar dua vektor ini berlaku juga yang namanya sifat distributif. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sudut antara dua vektor. Dua buah vektor selalu dapat membentuk sebuah sudut. Hal ini dapat terjadi karena suatu vektor tidak tergantung pada posisinya, tetapi tergantung pada besar dan arahnya. Jika ada dua vektor berjauhan, maka salah satunya dapat digeser sehingga titik awal kedua vektor menjadi berimpit. Jika titik awal kedua vektor sudah berimpit, maka sudut yang dibentuk kedua vektor dapat dilihat dengan mudah. Kita lihat ilustrasinya. Misalnya di sini saya punya sebuah vektor A, kemudian saya juga punya sebuah vektor B. Nah, ini vektornya berjauhan ya, vektor A dan vektor B-nya ini berjauhan. Kita ingin menentukan sudutnya, atau kita ingin mengalihkan si vektor A ini dengan vektor B. Sedangkan kalau perkalian vektor itu butuh komponen, atau enggak kamu butuh yang namanya sudut. Kalau vektornya berjauhan seperti ini, kita sulit untuk menentukan berapa sih sudutnya. Nah, makanya harus ada yang digeser. Salah satu vektor harus ada yang digeser. Sehingga titik awal kedua vektor itu bertemu. Titik awal atau titik pangkal kedua vektor itu bertemu. Seperti itu ya. Maka di sini nih, kalau yang ini nih vektor A-nya saya geser, dia akan menjadi seperti ini. Digeser. Nah, seperti ini. Dan ini adalah sudutnya. Jadi harus digeser ya salah satunya. Boleh nggak Bu geser si vektor B? Boleh, sama aja. Sudutnya juga sama seperti itu. Digeser ya, bukan dipindahin. Jadi bukannya dipindahin ke sini gitu misalnya. Ini bener-bener digeser. Jadi dia digeser itu harus sejajar. Nggak boleh dia muter gitu ya. Paham ya? Sehingga dia titik pangkalnya si vektor A bertemu dengan titik pangkalnya si vektor B. Nah, pada pembahasan awal terdapat definisi dari hasil kali skalar dua vektor, yaitu jika vektor A dan B membentuk sudut alfa, maka vektor A dikalikan dengan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan kosinus alfa. Definisi ini dapat kita tulis menjadi cos alfa sama dengan vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Oke, kalau kita perhatikan dari kemarin, rumusnya tuh cuma satu, yaitu yang ini aja nih.
Vektor A dikalikan dengan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan dengan cos alfa. Kalau kita ingin mencari sudut, berarti nggak bisa langsung lepas dari cosnya. Berarti kita bikin di satu ruas nih sendirian si cos alfanya, maka panjang vektor A dan panjang vektor B-nya harus pindah. Karena di sini bentuknya perkalian, maka kalau kita pindahkan ke sebelah bentuknya jadi pembagian. Sehingga kosinus alfa dapat kita tulis menjadi panjang vektor A dikali panjang vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Seperti itu ya. Kita lihat contohnya. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, tentukan sudut yang dibentuk oleh vektor A 2i plus 3j min 4k. Kemarin kita udah belajar ya tentang komponen vektor di R3. Kemudian yang B di sini 3i plus 4j plus 2k. Jadi semuanya lengkap ya, IJK. Oke. Kemudian yang nomor 2, diketahui panjang vektor P-nya 6, panjang vektor Q-nya 10, dan panjang vektor P min Q itu adalah 2 akar 19. Tentukan sudut yang dibentuk oleh vektor P dan Q, nyatakan dalam V radian. Ini pakai yang di otak-atik itu ya, jadi lebih panjang untuk nomor 2. Oke, kita coba yang nomor 1. Kita kemarin sudah mempelajari tentang perkalian, masih ingat mungkin ini kita buat dulu menjadi kolom. Berarti kita tulis secara kolom ya, berarti ke bawah yang vektor A sama vektor B-nya. Rumusnya ini, panjang vektor A dikali panjang vektor B, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus alfa. Oke, atau kosinus alfanya kalau kita buat sendirian berarti panjang vektor A sama panjang vektor B-nya pindah ke sebelah ya, jadi dibagi. Oke, nah maka kosinus alfa sama dengan, nih kita tulis nih, yang ini nih vektor A sama vektor B-nya, karena kita kaliin dulu secara kolom, 2, 3, min 4, sesuai dengan ini, IJK, dan di sini 3, 4, 2, sesuai ini ya, IJK. Ini vektor A-nya, ini vektor B-nya. Kemudian di sini adalah panjang vektor A, dan di sini adalah panjang vektor B. Caranya di panjang vektor A itu tinggal komponennya semuanya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Akar dari semua komponennya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Vektor B-nya juga sama ya, seperti itu. Oke, ini masih ingat perkaliannya? Tinggal atas kali atas plus atas kali atas plus tengah kali tengah plus bawah kali bawah. Masih ingat ya? Berarti kosinus alfa sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah min 4 dikali 2. Seperti ini. Ini kita kuadratin, hasilnya akar 29, yang sebelah sini juga sama, akar 29, karena angkanya itu aja kalau kalian perhatikan. Yang membedakan mereka adalah tata letaknya ya. Padahal sih sama aja angkanya 2, 3, 4 juga, tapi di sini ada minus. Minus pun kalau kita kuadratkan hasilnya bakal jadi plus. Makanya di sini sama akar 29, sebelah sini juga akar 29. Ini kalau kita rapihin, bentuknya jadi 2 kali 3, 6, ditambah 12, dikurang 8. Hasilnya adalah 10 per 29. Nah, ini adalah kosinus alfa sama dengan 10 per 29. 10 per 29 ini kita jadikan desimal, bentuknya 0,3448. Kemudian kita cari alfanya, berarti alfa sama dengan arkes kosinus dalam kurung 0,3448. Jadi ini hasil kosinusnya ya. Sudutnya itu berapa? Kalau hasil kosinusnya itu adalah 0,3448. Maka alfanya menjadi 69,83 derajat. Ini bukan sudut istimewa, ini harus pakai kalkulator seperti itu, atau pakai tabel juga bisa sih. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diketahui panjang vektor P sama dengan 6, panjang vektor Q-nya 10, dan panjang vektor P min Q sama dengan 2 akar 19. Tentukan sudut yang dibentuk oleh vektor P dan Q. Oke, kita pakai cara yang kemarin nih. Kita tulis dulu panjang vektor P min Q kuadrat, kita kuadratkan, otomatis sebelah sini kita juga kuadratkan, 2 akar 19-nya kita kuadratkan. Ini ingat kalau kalau yang pertama tadi kita ulang tuh sifat perkalian skalar 2 vektor, berarti ini kalau bisa kita ganti menjadi
vektor P dikurang vektor Q dikali dengan vektor V dikurang vektor Q, gitu ya. Kemudian yang ini kita kuadratin, berarti 2 dikuadratin itu adalah 4, akar 19 dikuadratin adalah 19, 19 dikali 4 hasilnya 76. Nah, ini sama kayak kemarin, tinggal vektor P dikali vektor P, jadinya panjang vektor P kuadrat, gitu ya. Kita tulis dulu deh. Vektor V dikalikan dengan vektor P, kemudian vektor P dikalikan dengan min vektor Q. Min vektor Q dikalikan dengan vektor P, dan min vektor Q dikalikan dengan min vektor Q. Seperti itu, min kali min jadi plus. Oke, ini kita rapihin, ini jadinya panjang vektor P kuadrat. Ini min PQ, ini min PQ, jadinya min 2 vektor P dikalikan dengan Q, vektor Q. Kemudian yang vektor Q dikalikan dengan vektor Q ini hasilnya adalah panjang vektor Q kuadrat, sama dengan 76. Oke, panjang vektor P-nya kita udah punya, 6. Panjang vektor Q-nya juga kita udah punya, 10. Berarti kita bisa ganti, jadinya 6 kuadrat. Min 2 dikali vektor P dikali vektor Q, ditambah panjang vektor Q-nya adalah 10. Jadi 6 kuadrat tambah 10 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36, ditambah 10 kuadrat 100. 100 tambah 36, 136 ya. Berarti min 2 dikali vektor P dikali vektor Q plus 136 sama dengan 76. Berarti 136-nya boleh pindah. Jadinya min 60. Kemudian kita bagi min 2 nih, sama-sama kita bagi min 2, maka hasilnya vektor P dikalikan dengan vektor Q sama dengan 30. Nah, karena yang ditanya itu adalah sudut, dan sudah diketahui perkalian hasil kali dari vektor P dengan vektor Q, maka kita bisa pakai rumus yang ini. Vektor P dikalikan dengan vektor Q sama dengan panjang vektor P dikalikan dengan panjang vektor Q dikalikan dengan kosinus alfa. Yang ininya adalah 30, yang baru kita dapetin nih. 30 sama dengan panjang vektor P-nya itu 6. Panjang vektor Q-nya itu 10, berarti 6 dikali 10 dikali cos alfa. 30, ini 60 ya, 60-nya pindah ke sebelah, berarti 30 per 60 itu adalah cos alfa, maka cos alfanya kita bagi 30, hasilnya adalah setengah. Kemudian alfa sama dengan arcus cosinus setengah. Sudutnya berapa yang menghasilkan cosnya itu adalah setengah gitu. Maka alfanya adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat ini bisa kita ubah bentuknya menjadi V radian, berarti tinggal kita kalikan dia dengan 1 per 180 derajat V radian. Ini bisa dicoret ya, sama-sama dibagi 60, bagi 61, bagi 63. Maka alfanya sama dengan 1 per 3 V radian, seperti itu.